Heho Pop Gengs, kebanyakan film zaman sekarang udah ngandelin CGI ya buat moles tampilan adegan yang kelihatan gak masuk akal jadi terasa keren dan lebih realistis. Tapi apa yang terjadi di balik semua tampilan VFX itu sebenarnya malah gak keren sama sekali loh. Hari ini aku udah ngerangkum beberapa rekaman adegan di balik layar dari berbagai film yang nunjukin betapa gak kerennya scene-scene menakjubkan dalam film-film terkenal tersebut saat ditampilkan tanpa CGI. Baik, selamat datang di Film Populer. Mari kita mulai dari pembahasan kali ini, yaitu film Scott Pilgrim vs. The World. Buat kamu yang udah lupa, ini adalah film tentang seorang anak muda bernama Scott Pilgrim dan punya band indie yang gagal bernama Sex Bomb Om. Cuman cerita dari film ini kebanyakan malah bukan tentang bandnya sih, melainkan tentang Scott yang berusaha PDKT sama seorang cewek bernama Ramona dan harus ngalahin para mantan pacar cewek ini supaya hubungan mereka bisa berlanjut lebih jauh. Nah, di adegan perkenalan Ramona dan Scott lah ada satu adegan yang kalau dalam film sih keren banget kelihatannya. Itu adalah momen saat Scott ngelempar kotak paket ke tong sampah tanpa berbalik sedikit pun. Cuman setelah lihat proses pembuatannya, kamu pasti bakal melongo nih. Karena untuk satu adegan ini aja para kru mesti ngelakuin sampai 33 take. Oke, mari bahas saga Avengers dalam daftar kali ini juga. Sayang aja kan kalau salah satu franchise terlaris gak kita bahas sama sekali, apalagi seperti kebanyakan film Hollywood. Saga terawal MCU ini juga ngandelin CGI buat moles adegan. Tentu aja ada banyak adegan dalam saga ini yang cocok dengan pembahasan kita. Entah itu pas pertarungan lawan Centauri, atau pas Hulk ngejar Black Widow yang ternyata cuma gunain semacam bantalan. Cuman yang menurutku yang paling unik adalah adegan gelut antara Hulk sama Thor, di mana aktor Mark Ruffalo harus gunain kostum yang gede banget buat tambah ukuran tubuhnya di layar. Dan Thor jadi bisa megangin badan Hulk dalam ukuran tubuh yang sesuai dengan jalan cerita. Tentu aja kalau kita bahas Avenger, bakalan aneh juga nih kalau nggak bahas kompetitornya, Justice League. Apalagi meski gagal di versi teaternya ya, versi sutradara Snyder Cut yang dirilis beberapa bulan lalu, berkat desakan dari para fans, lumayan sukses karena bisa menggait hingga 3,7 juta penonton hanya dalam waktu 39 hari sejak perilisannya. Sebagai perbandingan aja nih, versi teaternya yang diambil alih sama Joss Whedon cuma dapat 1 penghargaan. Padahal nominasinya banyak, sedangkan Snyder Cut udah menang 2 penghargaan. Padahal baru beberapa bulan dirilis. Cuman ya lagi-lagi, yang mau kita bahas bukan soal prestasi film ini, tapi soal adegan tanpa CGI-nya yang sama sekali jauh dari kata mengagumkan. Bahkan mungkin bisa dibilang lucu. Contohnya bisa kita lihat dari beberapa potongan klip Henry Cavill ini nih. Even if it takes you the rest of your life. Yang meski berperan sebagai Superman, adegan di balik layarnya itu sama sekali gak super. Misalnya pas lawan Flash, ternyata gambarnya gak diambil dalam kecepatan normal, tapi nyuruh pemeran untuk bergerak lambat. Padahal kan ada teknologi yang namanya slow motion ya. Cuman itu hal biasa aja sih dalam industri kayak gini. Entah itu bentuknya layar lebar atau serial kayak Game of Thrones. Kalau nggak percaya, lihat aja gimana penampakan naganya tanpa CGI. Yang sepertinya bikin Mbak Emilia Clarke mesti kerja keras buat berimajinasi. Soalnya ya, bentukannya kayak gini doang. Ada yang ternyata cuma mesin dengan kendali gerak. All independently move with one another. So then I jump on it and I'm holding on to... Terus orang dengan kostum kayak kebanyakan film. Ampe ada juga nih naga yang bentukannya dari tongkat dengan bola kecil. Tapi yang paling unik bukan yang ini sih, melainkan proses take gambar pas Wildings manjatin dinding es buat masuk ke area kerajaan. Kelihatannya wih tinggi banget, cuman aslinya ya kayak gini doang. Up to position on a harness. Once you got to position, then you were actually genuinely climbing.
Ya, dengan adegan ketinggian dan terbang dengan hal yang gak masuk akal kayak naga itu emang jadi salah satu yang paling sering dibuat pakai CGI. Makanya pas nonton potongan klip dari Harry Potter ini, kamu gak usah heran lihat para pemerannya duduk di atas sapu yang menempel ke kendali gerak berwarna biru. Apalagi kalau yang dibahas itu adalah film Avatar garapan sutradara kondang James Cameron. Hal-hal seperti tadi pasti bakal sering kamu temuin. Soalnya film yang satu ini emang diproduksi hampir 100% dengan teknologi motion capture. Yang mungkin rada beda dalam pembahasan kali ini ya gengs, kayaknya cuman X-Men Days of Future Past. Soalnya ada adegan lari super cepat yang dilakuin sama Quicksilver. Nah, kamu tahu nggak adegan ini di take-nya pakai apa? Pakai treadmill sama kipas cuy. Cuman pas akhirnya Days of Future of Past ini tetap aja sama dengan film-film seangkatannya. Karena udah diambil dengan teknologi sinematik yang jauh lebih canggih. Beda sama pendahulunya kayak film ini nih, The Matrix. Yang mesti take beberapa gambar dengan cara yang lumayan ribet. Adegan Neo ngindarin peluru itu loh. Atau gelut dengan Agent Smith dalam potongan klip ini. Kamu tahu cara buatnya kayak gimana? Jadi, para pemeran itu ditaruh dalam set berlatar green screen yang melingkar. Terus, di sekelilingnya itu ada ratusan kamera yang ngambil gambar para pemeran dari berbagai sudut. Ini adalah metode take yang juga digunain pas adegan Neo ngindarin peluru di atap. Aku sih kasihan sama editornya ya, karena harus nyatuin gambar sebanyak itu. Sama ke para kru yang harus bikin setup dengan keribetan yang minta ampun. Ya, pada akhirnya meski aku bilang semua adegan di balik layar ini bikin adegan aslinya jadi terasa nggak keren, tetap aja nggak bisa disangkal kalau hasil akhirnya itu mengagumkan. Makanya film dan serial yang aku bahas tadi semuanya pada laris kan. Terlihat nggak keren sepertinya emang bagian dari proses sih. Makanya nggak usah insecure pas ada yang ngejekin padahal karya atau kerjaanmu belum selesai. Lanjutin aja gengs, dan biar hasil akhir yang bikin mereka terdiam. Well, mungkin itu aja sih pembahasan di video kali ini. Kamu yang nonton jangan lupa subscribe ya. Terus ingat, nyalain tombol notifikasinya juga. Sama ini nih, kalau menurut kamu videonya bagus, kasih like lah. Share juga ke teman atau keluarga biar channel ini bisa makin gede. Dan aku tetap semangat buat konten. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ciao!